Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir pada siang hari ini di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ajaran beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kebobrokan akhlak, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Dan yang kami hormati, yang kami cintai, selaku pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Salman Ihsan, yaitu Dr. Andes Bapak Kiai Haji Ahmad Ihzillah beserta keluarga. Dan yang kami hormati selaku moderator, yaitu Al-Ustaz Muhammadin Ahmad SHI MA Ketua Natizia NU Praktik Subrapura. Dan yang kami hormati selaku narasumber pertama, yaitu Al-Ustaz Saifuddin Al-Muhabbal SHI Wakil Ketua LDNU PJNU Jakarta Utara dan Kantin Humas dan Hukum Perhubungan Jakarta Utara. Dan yang kami hormati narasumber kedua, yaitu Al-Ustaz Isril Karim SHI. Dan juga yang kami hormati para santriwan santriwati yang hadir pada siang hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa ta'zim saya. Dan kesempatan pada siang hari ini kita akan melaksanakan yaitu acara seminar keilmuan yang bertema Islam Nusantara. Alhamdulillah acara kita ini masih bisa terus berlanjut. Semoga acara kita ini akan terus berlanjut dan kita diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sebagai MC akan bacakan urutan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Jalan Waton yang akan menyanyikan oleh saudari Nina dan saudari Raka. Lalu acara yang ketiga Alhamdulillah, yaitu bacaan salawat Nahdi yang akan dibacakan oleh saudari Nadia dan saudari Aulia Azhar. Lalu acara yang keempat yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh moderator dan juga narasumber. Lalu acara yang kelima penutup sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Saifuddin Al-Muhabbal SHI.
Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah, yang mana al-Fatihah kita ini kita hadiahkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang telah dahulu meninggalkan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu acara yang kedua, mainkan lagu Indonesia Raya dan mainkan lagu Yolawata yang akan dinyanyikan oleh Nina dan Anwar. Sebelum itu, saya harapkan pada para hadirin untuk berdiri dan kepada saudari Nina dan saudari Nama kami persilahkan. Jalan watak kayaknya dia. Siapa darimu
wabarakatuh. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Alhamdulillah, menyanyikan Nurul Syawaya dan menyanyikan Nurul Otot sudah menyanyikan oleh saudari Rina dan Rahma. Lalu acara selanjutnya yaitu bacaan Sholawat Nahdiyin yang akan dinyanyikan oleh saudari Nadia dan saudari Aulia Zahra. Pada saudari Nadia dan Aulia kami persilahkan. Oh, ada yang kurang-kurang. Iya, ntar kan bareng-bareng Iya. ya. Iya. Enggak kayak kurang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholli ala sayyidina Muhammad salatan turajimu wa tunasitu wa tuhammilu jihad liya wa ilha dinil Islam wa tuhammilu jihad liya wa ila dinil Islam. Sholli ala sayyidina Muhammad salatan turajibu wa tunasitu wa tuhammizu bihal jihadin wa ila wa ila dinil Islam wa
sabit mansur ala jamiyah nahdlatul ulama li ilahi kalimatillah Sayyidina Muhammad salatan turawimu wa tunasitu wa tuhammisu bihati wa ilahi dinil islam wa tuhammisu bihati wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baca salawat nahdien sudah dibacakan oleh saudari Nadia dan saudari Aulia Zahra. Lalu acara selanjutnya yaitu acara inti pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh moderator. Pada moderator kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hidayah la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Salafal Ihsan, beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Hizillah bin Kiai Badruddin Mu'alim Asmad. Dan kami hormati juga keluarga besar daripada Pondok Pesantren Salafal Ihsan. Yang kami muliakan para asatidz Dewan Asatidz Pondok Pesantren Salafal Ihsan, di antaranya Al-Mukarram Ustaz Muhammad Asy-Syaukani, juga tak lupa narasumber kita Al-Mukarram Al-Ustaz Saifuddin SHI, juga tak lupa asatidz sekaligus narasumber kita juga itu Ustaz Bisri Karim SHI, dan para rekan-rekan PNU-an Pondok Pesantren Salafal Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan rutin bulanan kita, yaitu materi dasar tentang keilmuan yang diadakan di Pondok Pesantren Salafal Ihsan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita bisa menambah wawasan tentang Islam di Indonesia, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan khazanah keilmuan yang begitu banyak tentang Nahdlatul Ulama, khususnya dari Pondok Pesantren Salafal Ihsan. Salawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita. Beliaulah yang ajaran yang selalu kita pegang di dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menambah ilmu tentang keilmuan yang tidak lain dan tidak bukan adalah
sebagai santri-santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, dan kelak kita semua diajak oleh Mbah Hasyim Asy'ari berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, pada siang hari ini sebelum kita mulai, tentunya kita hadiahkan Fatihah sebagai wasilah kepada para masyayikh dan para sesepuh, para pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah luaskan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya Allah menjadi jannah. Dan apa yang telah beliau lakukan untuk negeri tercinta ini mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau sampai kelak nanti yaumil akhirah. Dan juga untuk para pendiri Pondok Pesantren Salat Al-Ihsan, almarhum almarhumlah Kang Guru Asmat bin Kuncung wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa azwajihi, juga kepada almarhum almarhumlah Ki Haji Ahmad Badruddin bin Ki Haji Muallim Asmat wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa azwajihi wa zawjatihi, ya Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaj'alul jannata maswahum bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil alamin. Amin. Selanjutnya kita sama-sama bertawasul Pondok Pesantren Salat Al-Ihsan. Mari Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la Selanjutnya sama-sama kita ketahui pada siang hari ini kita laksanakan rutinan pengetahuan dasar tentang keilmuan Pondok Pesantren Salat Al-Ihsan jilid ke-6. Berarti sudah 6 bulan yang lalu kita laksanakan, dan pada hari ini kita sudah sampai
sampai di materi tentang Islam Nusantara. Islam Nusantara perlu diketahui sedikit, ini adalah salah satu jargon atau paham yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama untuk memberikan wawasan tentang kenusantaraan, bahwasanya Islam berada di Indonesia yang rahmatan lil alamin sesuai dengan keadaan struktur budaya di Indonesia, sehingga dinamakan dengan nama Islam Nusantara. Dan mungkin menjadi polemik, ada beberapa orang yang mungkin diantaranya kurang paham atau mungkin karena hanya sekedar melihat nama. Beliau hanya tahu Islam rahmatan lil alamin, tapi bentuknya bagaimana, dan Nahdlatul Ulama coba mengupas dan menspesifikasi lagi, artinya mengkhususkan kembali apa itu Islam rahmatan lil alamin di Indonesia berupa Islam Nusantara, yang insya Allah nanti akan dipaparkan oleh dua narasumber kita. Untuk pertama, kami mohon kesediaannya untuk memberikan pemaparan dari narasumber pertama, beliau Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Saifuddin Al-Muhabbar Al-Jairi Al-Badawi SHI. Kepadanya kami persilahkan. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi amin Allah. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum kepada para pejuang dan pecinta NKRI sekaligus penjaga Pancasila dan Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul 'ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin." Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para ustaz, para pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita bersama sekaligus pengasuh pondok pesantren Salaf Al-Ihsan, yakni dia lain tidak bukan Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Al-Hajj Dr. Andes Ahmad bin Sila bin Haji Badruddin bin Haji Muhammad Asmat. Mudah-mudahan beliau beserta keturunan-keturunannya diberikan kesehatan walafiat, nikmat panjang umur, dan terus menyiarkan dakwah Islamnya di tanah air tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Syaibani. Mudah-mudahan beliau juga dengan sehat walafiat beserta keturunannya, keluarganya. Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Fahdin Ahmad SHI MH, beliau selaku ketua Tanfiziyah NU Ranting Sukabura. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan berpanjang besar keluarganya. Dengan begitu beliau juga dapat terus memberikan ilmu-ilmu kepada kita semuanya dan menegakkan Nahdlatul Ulama di tanah Jakarta ini khususnya. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Bisril Karim SHI. Mudah-mudahan beliau juga dengan sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan wabil khusus mudah-mudahan beliau cepat dapat jodohnya. Iya ya, dapat jodohnya ya. Amin amin. Karena yang belum dapat jodoh nih Ustaz Bisril Karim ini, kita doakan ya. Mudah-mudahan kalau doa yang amin banyak orang kan insya Allah makbul. Ya amin robbal. Amin. Dan yang saya muliakan juga, yang saya hormati para panitia seminar ke-NU-an ya, yang digabung, kalau digabung ke-NU-an jadinya. Jadi ke-NU-an
yang mudah-mudahan panitia ini diberikan sehat walafiat, nikmat panjang umur, dengan begitu terus dan bekerja sama untuk menciptakan Nahdlatul Ulama di tanah Jakarta yang kita ketahui bahwa minggu lalu, bulan yang lalu telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Fahrul Ahmad SIMH bahwa Nahdlatul Ulama di Jakarta ini sangat sepi. Sepi artinya struktur organisasinya sepi. Ya, itu pertemuan yang bulan yang lalu ya. Jadi ya memang betul ya. Jadi Jakarta ini sebetulnya saya flashback kembali ke pertemuan yang lalu. DKI Jakarta ini sebetulnya porosnya Indonesia sebetulnya. Bahkan di Jakarta ini sejujurnya adalah sebagai tempat Nahdlatul Ulama yang paling kuat sejujurnya. Cuman yang sudah dibilang oleh Ustaz Fahrul bahwa strukturnya tidak ada, tapi amaliyahnya nih Nahdlatul Ulama di sini. Buktinya sunatan ya kan, diramai ini enggak? Iya, maulidan, jalan ke maulid, apa aja pakai maulid coba ya. Kalau kita perhatikan kan pindah rumah maulidan, ya kan, sunatan maulidan, nikahan maulidan, semua maulid. Artinya amaliyahnya kita laksanakan, tapi strukturalnya emang tidak ada. Karena orang-orang ulama-ulama Jakarta ini, bahwa bahasa Betawinya ya Ustaz Fahrul ya, apik, bahasanya apik. Jadi dia ini apa namanya, masih ya udah biarinlah yang lain-lain aja seperti itu. Jadi bulan yang lalu menjelaskan tentang masalah Islam di Nahdlatul Ulama khususnya di Jakarta. Dan ini tema yang kita ambil adalah tentang Islam Nusantara. Artinya cakupannya lebih luas daripada Nahdlatul Ulama yang di Jakarta. Sebelum saya menjelaskan tentang Islam Nusantara, yang sama-sama kita ketahui ya, Islam Nusantara ini artinya kan Islam yang ada di Nusantara, Islam yang ada untuk Nusantara, Islam yang dari Nusantara. Artinya banyak sekali ya tempat-tempat yang masih bersifat ya kalau bahasa kita banyak beda-bedanya. Jadi sebelum saya mulai, saya punya sebuah cerita terlebih dahulu. Jadi di daerah Jawa ya itu ada suatu perkampungan. Perkampungan itu adalah banyak orang-orang yang minta masuk juga gaib-gaib seperti itu. Nah, ketika itu yang namanya jin dan manusia kan sama modelnya kayak kita sebetulnya. Dia punya rumah, dia punya pasar, dia punya warung sama, dia punya masjid sama, cuman alam kita berbeda. Nah, dia ini ngadain reuni akbar kalau bahasa kita. Iya, reuni. Nah, jin yang pertama bilang begini, cerita sama jin yang lain tuh yang pada reuni itu ada 5 jin lagi ngumpul. Kata jin yang pertama, saya punya jin. Saya punya orang ini udah pangkatnya udah jenderal. Namanya jenderal kan tinggi banget pangkatnya. Dia masa minta ditaikin lagi pangkatnya. Kalau kata jin yang lainnya serakah banget itu orang. Masih udah jenderal masih bisa minta lagi pangkat. Nah, jin yang kedua, gue juga sama nih. Gue punya juga nih. Ya, apa nih yang punya? Nah, sama. Saya punya apa? Punya seorang juga. Dia udah punya apa? Udah punya 4 istri. Tapi dia minta apa? Dia minta semua faktor permasalahan yang ada di keluarganya ini, calon istrinya yang ke-5 minta diselesaikan, bisa diberesin gitu. Nah, kalau kata gitu, waduh, serakah banget dengan 4 istri masih minta faktor permasalahan bisa disalahin lagi. Nah, kayak gitu. Akhirnya jin yang selanjutnya ngomong lagi, saya juga punya. Ya, jadi ini saya punya, ini ada permasalahan ini. Ya, ini ada seorang petani, dia minta, padahal petani udah sukses banget ini. Petani paling sukses lah di kampung itu. Dia minta supaya kali yang ada di kampung itu dialiri ke dia doang, nggak boleh ke yang lain-lain. Kalau kata siapa itu? Kalau kata petani itu, kalau kata jin satu, sungguh deh. Ya, serakah banget itu orang. Udah sukses, udah kaya, malah apa? Malah minta sungainya kalinya itu buat ngalirin dia doang. Nah, jin yang keempat bilang begini lagi, saya juga punya ini. Ya, tapi ya dia ini serakah banget ini. Dia minta semuanya yang ente minta. Apa kata dia? Siapa itu orangnya? Apa
Apa jawabannya? Jawabannya simpel, yaitu anak sekolah. Karena yang namanya sekolah pasti belajar angkat, belajar akar, belajar faktor, belajar kali. Ya hari itu guyonan diri saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mengenai Islam Nusantara, ya. Kalau berbicara Islam Nusantara, berarti Islam yang kita kaji ini adalah Islam yang bersifat seluruh wilayah Indonesia. Jadi sebelum kita beranjak ke Islam Nusantara, bagaimana sih Islam itu bisa masuk ke Nusantara? Nah, jadi bahasa kita sejarah. Bahasa kita apa nih? Sejarah. Nah, sebetulnya saya ini pengikut baru ya. Saya ini belum tahu ilmu apa-apa tentang Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, karena memang latar belakang saya ya emang di Jakarta doang. Beda seperti Ustaz Fahrul, ya memang beliau di sana ya di Kebuiran pelosok tempat pendirinya Habibus Syekh, ya kan? Ya Haji Ahmad Asy'ari, dan juga Ustaz Bizil Kali, dan juga Ustaz Ahmad Syokani. Jadi tolong nanti jika ada hal-hal yang keliru bisa diluruskan dengan bersama-sama. Dan juga saya baru bergabung dengan Nahdlatul Ulama itu baru 3 tahun. Jadi baru kecil banget ilmunya. Makanya saya ini bersyukur banget ini bisa ikut seminar ini. Mudah-mudahan ilmu saya bertambah daripada para dewan guru yang ada di depan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi agama Islam masuk ke wilayah Nusantara itu banyak teori-teori yang ada. Teori yang pertama ada yang bilang dari Gujarat. Teori yang kedua ada yang bilang dari Persia. Teori yang ketiga ada yang bilang dari Arab. Teori yang keempat ada yang bilang dari Cina. Cuman kita nggak bahas semuanya karena ya sesuai dengan waktunya ya. Jadi kita ambil langsung dari Persia. Jadi kerajaan Persia itu mengutus ya para ulamanya, para orang-orangnya, para rakyatnya untuk apa? Untuk berdagang ke wilayah Jawa. Gampang nih, naik kapal sampai Pulau Jawa. Itu pas pulang itu langsung habis. Datang 10 pulang 5, datang 20 pulang 5. Ini pada mati ya ini. Nggak dikasih tahu saya. Iklan sebentar ya. Ya. Jadi semua pedagang-pedagang Persia itu kalau datang ke Jawa pulangnya kagak lengkap. Ada aja tuh yang kecolongan, ada aja yang mati. Kalau bahasa kita mati. Jadi mati itu bukan berarti kasar banget ngomong, bukan. Saya ingat banget kata Ustaz Fahrul, mata artinya mati. Jadi ya disalahin. Makanya kematian ya nggak salah juga mati. Begitu ya Ustaz Fahrul ya. Ya, jadi ya saya ingat sekali beliau waktu tausiah dalam acara 7 harinya ya. Jadi beliau mengatakan mata mati, ya nggak apa-apa, betul ya? Betul. Saya kan selalu ingat orangnya, betul nggak saya? Saya selalu benar emang. Jadi gitu ya. Jadi itu pada mati tuh. Akhirnya karena pada mati, ini Raja Persia jadinya marah, kesel. Ini ada apa sih ini di Jawa? Pada mati mulu ini. Asal saya kirim kurang. Dikirimlah yang namanya Kiai Haji, namanya Kiai Haji Subakir. Kalau nggak salah ya, namanya Subakir. Kiai Haji Subakir. Nah, Kiai Haji Subakir ini dikirimlah ke Jawa. Akhirnya diteliti sama beliau. Kenapa nih bisa hilang semua? Nah, pas diteliti sama beliau, ternyata di Jawa itu masih banyak yang tadi yang saya di awal saya pembukaan itu guyonan. Masih banyak jin-jin, setan-setan, dinamit-dinamit yang pada nakal, pada katak. Iya, pada nakal. Jadi banyaknya para idam tuh pada dibunuhin. Nah, karena dengan keilmuannya ya, dengan keilmuan dari Kiai Haji Subakir, maka tuh jin-jin yang nakal-nakal tuh, yang bader-bader, yang songong-songong, ya itu diapain tuh? Dirantai semua tuh, dirantai, diikat, dibuang kemana? Dibuang ke Laut Selatan. Kalau percaya nggak percaya ya percaya, mau begitu, mau sejarah. Ya, saya nggak percaya Ustadz emang sejarahnya begitu. Ya, jadi dibuang ke Laut Selatan. Nah, setelah dibuang ke Laut Selatan, ada 2 jin yang nggak mau. Jinnya sama, jin yang nggak Islam juga, tapi dia baik. Nah, dia tuh nggak mau dibuang, ya udah didiemin aja sama Kiai Haji Subakir. Nah, Kiai Haji Subakir ini akhirnya apa? Berkenalan lah dengan Ratu Kalingga.
Nah disitulah Islam mulai menyebar. Akhirnya kurun waktu kayak di Subakir meninggal wafat di Pulau Sulawesi. Nah setelah berjalannya waktu, datang lagi yang namanya Mbah Wasil. Mbah Wasil. Ya dia datang. Ya kemana tuh? Ke tanah Jawa lagi. Nah dia di situ bertemu dengan tadi Ratu Kalingga. Ya, dia punya sahabat. Ratu Kalingga itu sahabatnya namanya Raja Joyoboyo. Makanya ada tuh Universitas Jayabaya. Itu namanya Joyoboyo. Kalau bahasa Jawa Joyoboyo. Kan Indonesia jadi Jayabaya. Kan Soeharto gitu kan, Soekarno kan Jawa gitu pakai oo semua ya. Nah akhirnya Joyoboyo. Nah ini Mbah Wasil ini membawa sebuah kitab untuk mengajarkan di mana itu? Kepada Raja Joyoboyo. Namanya kitab Asror namanya. Kitab-kitab rahasia-rahasia ilahi. Makanya terkenal dengan namanya Ramalan Joyoboyo, Ramalan Jayabaya. Tuh kalau kita perhatikan sejarah seperti itu. Nah, akhirnya setelah itu Islam mulai ada. Nah, beliau wafat. Akhirnya pada tahun 1410 datang lagi. Ya, dari Cina. Yang namanya Syekh Kuro. Kenapa disebut Syekh Kuro? Karena beliau ini ahli qiraat, suaranya bagus banget, ahli Quran pokoknya mantap suaranya. Ahli Kuro. Nah, dia menyebarkan apa tuh? Menyebarkan Islam, tepatnya yaitu di daerah Rengas Dengklok. Ya, jadi Syekh Kuro itu. Nah, tiba-tiba ada raja nih, rajanya namanya Raja Siliwangi. Ya, ini nanti nih yang kalian sering tonton di TV itu, MNC TV itu. Kian Santang, ini larinya kemarin tadi nih. Ya. Jadi, Raja Siliwangi dengar apa nih? Dengar ada seorang Syekh Kuro yang ngaduk-ngaduk agamanya, marah besar. Bagaimana sih kalau raja nggak tiba-tiba dongeng satu orang ngacak-ngacak? Tuh dia kesel banget marah. Ya akhirnya apa? Dia datang. Ayo kita datang ke sana. Ke Syekh Kuro itu, ke Rengas Dengklok itu. Kita bunuh semuanya, kita habisin semuanya, jangan ada yang tersisa. Pas datang yang namanya Syekh Kuro kan bikin pondok pesantren kayak kita di sini, pondok pesantren. Pas datang bikin pondok pesantren, pas dia mau masuk ke pondok pesantren, namanya pesantren kan ada santriwati, ada santriawan ya. Kebetulan kelompongan ya, mungkin ya mudah hidayah dari Allah. Dia ngeliat kutilang, kuning tinggi langsing. Itu cewek. Ya namanya di sini kalau di sejarah namanya Subalarang namanya. Ini cewek cantik banget. Lagi lantunin ayat Al-Qur'an. Kalau dia demen langsung anturan pengen bunuh, pengen ngancurin, pengen basmiin itu Syekh Kuro bersama pondok pesantrennya, enggak jadi. Gara-gara kelepek itu lihat cewek cantik. Lah iyalah namanya laki kan godaannya kalau enggak tahta wanita. Betul enggak Ustaz? Lah iya. Kelepek itu. Nyol langsung dia ngadu sama Syekh Kuro. Syekh Kuro, ini siapa ini perempuan? Ini santri saya. Tuh. Ya udah, saya mau jadi dia istri saya. Tar dulu nggak bisa. Harus Islam dulu. Yang gampang beres Islam mah. Udah ya syahadat, dia ngikutin syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah ya, udah jadi istri saya. Bentar dulu, maharnya dulu. Kalau kata Syekh Kuro. Maharnya apa? Silakan sebutin. Apa aja saya bisa. Ya udah. Maharnya coba bawain tasbih. Tasbih beres sip. Kalau kata Syekh Kuro, tasbih nggak ada di sini. Sono aja di Mekah. Sono lu ke Mekah sono ambil. Nah ini kan Raja Prabu Siliwangi ini kan ilmunya hebat banget. Dia terbang dan sekejap. Akhirnya dia baca tuh mantranya. Ya mantranya dibaca 3 kali kagak hilang-hilang, kagak terbang-terbang. Dibaca lagi kagak terbang-terbang. Dibaca lagi akhirnya apa? Syekh Kuro sambil tertawa. Kita ketawa ini. Nih Raja kalau mau bisa terbang baca bismillah dulu depannya. Tuh, akhirnya bismillahirrahmanirrahim gong terbang langsung. Akhirnya diambil tuh tasbih menjadi mahar mas kawinnya terhadap siapa tadi? Terhadap Subalarang santrinya Syekh Kuro. Anggaran mau bunuh jadi nggak jadi. Nah singkat cerita ya nanti dari pernikahan keduanya itu nanti muncul namanya Rahmatullah yang kita kenal dengan nama nanti ada siapa itu? Nanti Prabu Kian Santang nanti itu yang lahir nanti Prabu Kian Santang. Nah akhirnya kurun waktu sejarah berlanjut. Nah akhirnya apa? Kerajaan yang ada
pada masa itu akhirnya apa? Punah tuh, Pajajaran punah. Pajajaran punah. Muncullah datang lagi yang Raja Cina mengirim ya pasukannya dari Mengking namanya. Ngirim tuh ya pasukan Raja Mengking dikirim ke Raja Kartanegara. Ya, Raja Kartanegara. Utusan Raja Cina ini dipotong kupingnya, telinganya dipotong. Baliklah dia ngadu ke Cina sono. Lah Cina marah. Ini Cina Islam ya. Marah akhirnya. Dikirimlah 3 jenderal Islam. Untuk mengapa? Untuk menghabisi kerajaan Kertanegara. Pas lagi dia udah datang, dia mau ngancurin Raja Kertanegara, ya. Ini dia ketemu sama Raden Wijaya. Raden Wijaya Cirebon. Dia bilang, Raden Wijaya bilang begini, "Hai jenderal, ente nyari Raja Kertanegara udah nggak ada, udah hilang, udah dikalahkan. Kalau lu mau ngalahin, no, Raja Dohogiri, ya, yang mengalahkan Raja Kertanegara." Akhirnya apa? Kerajaan Dohogiri diseranglah oleh Raden Wijaya beserta 3 jenderal Islam tadi. Nah dari situlah muncul yang namanya kerajaan Majapahit. Besar Majapahit. Akhirnya muncul tuh yang kita kenal dengan nama Sumpah Palapa ya kan ya, Majapahit Sumpah Palapa itu. Nah disitulah kata-kata Nusantara muncul. Jadi kata-kata Nusantara muncul itu pertama kali adalah pada masa kerajaan Majapahit, yaitu dalam yang Sumpah Palapa itu. Dia akan menyatukan Nusantara. Nusantara pada waktu itu selain Jawa, karena waktu itu Jawa itu memang sudah Islam banyak. Jadi selain Jawa, makanya Nusantara itu kalau kita lihat dalam ilmu IPS itu geografi ya, itu dalam peta dunia itu wilayah Nusantara itu masuk ke Filipina, masuk ke Thailand, masuk ke Myanmar, masuk semua itu. Malaysia apalagi yang satu rumpun kita itu masuk semua. Itu sumpah dari jenderal daripada Majapahit. Nah setelah kerajaan Majapahit itu datanglah kan tuh Hindu kental tuh ya, Hindu Buddha kental kan udah kuasa Majapahit. Walaupun ada umat Islam sedikit, udah kental. Nah, datanglah lagi ulama besar dari Samarkand. Ulama besar dari Samarkand yang bernama Syekh Ibrahim. Nah, Syekh Ibrahim ini mendarat di Tuban. Mendarat di Tuban. Dia membawa 2 anak. Yang pertama namanya anak Ali Murtadha, anak yang kedua namanya Rahmatullah. Nah, Rahmatullah inilah yang nanti akan menjadi yang namanya Sunan Ampel. Yang Wali Songo itu. Nah, dia juga bawa keponakannya juga namanya Abu Hurairah. Jadi pada masa kerajaan Majapahit itu, pada masa raja yang ke-5 yang bernama Raja Brawijaya ya. Raja Brawijaya itu punya 600 istri. Jangan kaget. Jadi Raja Brawijaya itu punya 600 istri. Jangan kaget lah, Nabi aja ada yang ratusan kan? Nabi Sulaiman ya kan? Nabi Daud alaihissalam itu kan ratusan. Nah ini yang namanya raja kan kalau demen dikit nggak boleh nolak, kalau nolak mati taruhannya. Iya langsung, pokoknya langsung pasti nerima, udah jadi istri. Istri keberapa kayak itu udah. Iya, pokoknya begitu ya. Kalau nonton TV India kan itu raja ya, ya begitu dia. Jadi selirnya banyak, ratunya banyak. Nah akhirnya Raja Brawijaya ini ya menikah dengan yang namanya Dewi Retno. Dewi Retno, ya ini Muslim. Dewi Retno jadi Cina, dia dari Cina. Menikah dengan Dewi Retno, akhirnya dia apa? Dia punya anak. Anaknya namanya Jinbun. Ini bahasa Cina. Jadi bahasa Cina anaknya namanya Jinbun. Kalau bahasa Jawanya namanya Aryadillah. Ya, Jinbun bahasa Cina. Ini anak badannya ketulungan. Kalau bahasa Betawi ketulungan badannya. Pokoknya nauzubillah min zalik dah badannya dah. Susah banget diatur, kepala batu pokoknya dah. Susah banget diatur. Akhirnya diusir karena anak itu nakal, diusir takutnya nanti bisa meruntuhin kerajaan Majapahit. Ini enggak, diusirlah dia tuh anak. Larilah ke seberang timur. Tuh, lari ke seberang timur tuh anak namanya Jinbun. Akhirnya dia lari ke seberang timur, dia ketemulah dengan yang namanya tadi tuh, yang Rahmatullah tadi. Yang nanti bakal menjadi Sunan Ampel. Dia lari ke arah timur. Nah, nanti si Jinbun itu akhirnya apa? Memeluk agama Islam. Dia meluk agama Islam, dia hafal Al-Qur'an, ya dia juga ilmu agamanya udah kuat, udah mantep. Akhirnya dia curhat, ganti nama. Karena yang namanya orang Islam ganti nama. Iya, ganti nama. Kayak Mike Tyson kan Kristen, ganti nama kan? Iya, jadi bukan Mike Tyson namanya, ada nama Islamnya. Siapa namanya? Tuh, Malik Abdul Aziz.
Jadi sama seperti Jinbun. Ketika Jinbun ini sudah masuk Islam, diislamkan oleh Syekh Rahmatullah itu Sunan Ampel nanti cikal bakal anak Syekh Ibrahim, dia berubah menjadi namanya apa? Raden Abdul Fatah. Diganti namanya Raden Abdul Fatah yang kita kenal namanya Raja Fatahillah pada abad 1500 M. Masehi, bukan Hijriah. Kalau Hijriah mah belum, tapi baru 1400, ya kan? Masehi. Nah, dari Raja Fatahillah ini dia curhat sama siapa tuh? Sunan Rahmatullah. Ya guruku, saya ini anak penguasa, saya ini anak raja. Saya harus jadi raja juga, jadi penguasa juga. Saya nggak mau jadi rakyat biasa. Apa kata gurunya? Ya saya terima, saya doakan kau jadi raja. Akhirnya apa? Dia bikin kerajaan, namanya kerajaan Demak nanti. Kerajaan Demak dia bikin. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Ya tiba-tiba ya. Ini ayahnya nih tadi tuh yang masih agamanya Hindu, ya. Nah, tahu, waduh, anak saya itu udah masuk agama Islam. Kalau bahasa sekarang dikirimin WA, pesan ke siapa itu? Ke anaknya, tuh yang Jinbun tadi. Apa jawaban si Jinbun? Ayah, bapak telat. Saya udah masuk Islam duluan 5 tahun yang lalu. Tuh, kalau kata siapa tuh? Kalau kata si Raden Fatahillah si Jinbun tadi. Nah, akhirnya ya masuk Islam tambah banyak. Nah, bagaimana cara menyebarnya itu tambah banyak? Jadi yang namanya dalam agama Hindu itu kan berkasta-kasta. Ada kasta Brahma, kasta Ksatria, ada Sudra, ya kan? Ada apa lagi tuh? Saya lupa tuh. Pokoknya ada tuh kasta-kasta. Jadi kasta yang paling bawah itu nggak boleh bicara yang sembarangan. Ya, di sini diambil contoh bahasa Ingsun. Ya, Ingsun. Jadi kalau nyebut Ingsun itu hanya milik siapa tuh? Hanya milik orang-orang yang Brahma sama Ksatria. Orang rakyat biasa nggak boleh. Nah, tiba-tiba mendengar ada sebuah kerajaan nyebut nama Ingsun itu boleh, serta masuk Islam. Akhirnya nih rakyat yang ada di ayahnya tadi itu pada pergi kemana tuh? Ke Raden Fatahillah pada masuk Islam. Tuh nyebut Ingsun itu, makanya diajarin nawaitu soma ghadi, kan nawaitu artinya Ingsun usolli nawaitul wudu. Jadi secara enggak langsung dengan penyebutan tadi dia kan masuk Islam dulu kan, baru nyebut Ingsun. Nah situlah pada berbondong-bondong masuk semua agama Islam. Nah ayahnya ini karena rakyatnya udah pada habis, rakyat ayahnya apa? Jadi ngikut masuk Islam, ngikut masuk. Nah ketika Raden Brawijaya ayahnya ini masuk Islam, maka otomatis semua kekuasaan Majapahit akhirnya semuanya pada masuk Islam, walaupun ada yang tidak, sedikit pada masuk Islam. Nah di situ ya. Jadi disitulah sejarah Islam masuk ke wilayah Nusantara, gitu ya. Masuknya Islam ke Nusantara seperti itu. Jadi intinya Islam yang ada masuk ke Nusantara ini tidak dengan peperangan, tidak dengan kekerasan. Coba kita lihat tadi sejarah yang saya ceritakan. Nggak ada peperangan, ya kan? Nggak ada. Syekh Kuro tadi bilang ke Raden yang raja yang ingin membunuhnya disuruh apa? Disuruh Islam dulu kan? Dipaksa nggak itu? Enggak kan? Disuruh ke Mekah, dipaksa nggak? Enggak, emang mau sendiri, sama kayak tadi. Jadi itulah cara apa? Cara budaya penyebaran agama Islam di Nusantara dengan cara yang damai, yang tentram, tanpa paksaan. Seperti itu, ya, seperti itu. Nah, itulah sejarah daripada apa tuh? Sejarah daripada Islam masuk ke Nusantara. Selanjutnya baru kita masuk ke definisinya. Kalau langsung definisi ente nggak tahu sejarahnya, nggak bisa repot ntar. Ya kayak kamu taunya namanya doang, nggak tahu sejarahnya. Bapak kamu siapa, emak kamu siapa, lah kamu jadi anak hilang. Ya betul nggak? Lah iyalah. Nah baru kita masuk ke definisinya. Jadi Islam Nusantara ada 2 kata di situ. Ada Islam, ada Nusantara. Kata ini dimunculkan kembali. Oke, sip. Jadi kata Islam Nusantara ya itu dimunculkan kembali ya pada waktu sidang muktamar NU yang ke-33 di Jombang tanggal 1 sampai 5 Agustus 2015.
Di situ di apa? Dengan tema Islam Nusantara. Nah, disitulah dibahas di gojlok. Jadi Islam Nusantara itu ada dua kata, ada Islam, ada Nusantara. Kalau Islam, kalau dalam bahasa nih karena santri ya, kita terjemahin ke sorok. Islam itu isi masdar. Aslama yuslimu islaman wa muslaman fa huwa muslimun wa dzaka muslamun aslim la tuslim muslamun. Jadi muslim itu orangnya, Islam itu nama agamanya, nama perbuatannya. Jadi Islam itu dari bahasa Arab itu. Jadi Islam ini apa? Taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang kagak patuh, kagak sholat, kagak zakat, nggak puasa, ya bukan Islam. Makanya ada istilah kata namanya film. Waktu itu saya pernah masih udah lulus kuliah, ada film di SCTV di SCTV ngetop ya. Itu nama film namanya Islam KTP. Ada ya? Islam KTP. Jadi Islamnya doang KTP, Islam. Tapi menjalankan syariat agamanya enggak. Nah, itu Islam. Nah, yang kedua Nusantara. Nusantara ini bisa dipecah lagi jadi dua. Ada Nusa, ada Antara. Kalau Nusa artinya adalah kepulauan, Antara yang berseberangan. Indonesia kan kita tahu, coba berapa pulau? Beribu-ribu pulau. Ya, artinya berseberangan. Pulau Jawa, seberangnya lagi pulau apa itu? Bali ya kan ya. Pulau seberangan lagi pulau apa itu? Timur Leste gitu ya. Seberangan lagi sono lagi Papua, atasnya lagi Sulawesi, samping Sulawesi, Kalimantan, samping Kalimantan, Sumatera muter lagi. Artinya berseberangan, itu yang namanya disebut Nusantara. Makanya disebut Islam Nusantara, bukan Islam Indonesia. Islam Nusantara. Jadi mengingatkan kita bahwa awal mula sejarah Nusantara mengislam dengan cara damai dan tenteram. Makanya namanya Islam Nusantara, bukan Islam Indonesia. Nah, itulah. Jadi Islam Nusantara artinya seperti itu. Nah, jadi dari Islam Nusantara tadi secara bahasa kita udah tahu artinya, ya kan? Jadi sifat tunduk kita, sifat patuh kita kepada Allah SWT yang berada di kepulauan Nusantara, di kepulauan Indonesia. Nah, dari Islam Nusantara muncul 3 definisi yang kalian bisa baca tuh halaman 55 ya. Ada kan ya? Jadi definisi itu ada. Jadi Islam untuk Nusantara, Islam di Nusantara, Islam dari Nusantara. Kayak demokrasi, oleh rakyat, untuk rakyat, dari rakyat. Nah begitu ya. Sama Islam Nusantara begitu juga. Yang pertama Islam untuk Nusantara. Artinya Islam ini, ajaran Islam ini bisa masuk, cocok masuk ke Nusantara. Jadi metodenya bisa masuk, caranya kan. Jadi Islam untuk Nusantara, artinya Islam ini bisa cocok masuk ke wilayah Nusantara. Itu simpelnya aja begitu. Kalau lihat tulisannya paling puyeng, ya enggak? Puyeng pasti kalau melihat tulisannya. Yang kedua, Islam di Nusantara, artinya agama Islam ada di Nusantara, ada, nempel ada. Ini maksudnya ya, udah nempel. Kalau yang pertama Islam untuk Nusantara belum nempel, tapi baru melaksanakan penyebaran, metodenya, caranya. Nah, yang kedua Islam di Nusantara, artinya Islam itu udah melekat di wilayah Nusantara. Kayak tahlilan, ya, khitanan, mauludan, 7 bulanan, 4 bulanan, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga Islam dari Nusantara. Nah, maksudnya apa? Maksudnya Islam dari Nusantara itu, jadi Islam dari Nusantara, artinya agama Islam yang ada di Nusantara itu ya bisa menjadi sebuah karakter, sebuah ciri khas, gitu ya, bisa menjadi karakter, ciri khas di setiap budaya masing-masing, seperti itu. Ini namanya Islam dari Nusantara. Jadi Islam itu dari Nusantara, artinya budaya yang ada di Nusantara itu bisa Pak, sudah melekat menjadi ciri budaya Islam masuk. Itu dari pengertian dari masalah Islam dari Nusantara. Jadi intinya Islam Nusantara ini sebetulnya sesuai dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat buat seluruh alam. Artinya kita ini agama Islam yang ada di Nusantara
ini adalah satu-satunya agama yang bisa dalam keadaan damai, tentram, tanpa adanya peperangan dan sebagaimanapun. Bahkan negara kita yang sama-sama kita maklumi, negara kita ini adalah negara yang punya suku banyak, bahasanya banyak, agamanya banyak. Seharusnya yang namanya banyak-banyak begini nih, beda-beda begini, seharusnya gampang banget untuk diadu domba, dipecah belah. Nah, maka muncullah yang namanya tadi Ustaz Farul bilang pada tahun 1916, jargon dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang bernama hubbul watani minal iman. Cinta terhadap tanah air sebagian dari iman. Artinya cinta tanah air namanya nasionalis, iman namanya agama. Jadi kalau kita punya agama wajib nasionalis. Kalau kita nasionalis wajib punya agama. Tuh, itu udah bagus banget. Makanya alhamdulillah negara kita sampai saat ini apa? Terhindar dari namanya perperangan saudara. Tadi hubbul watani minal iman itu barulah muncul namanya uhuwah watoniyah, uhuwah islamiyah, uhuwah makhlukiyah, uhuwah insaniyah. Ada yang mengatakan uhuwah basyariyah. Tuh, tidak berbeda dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah yang sampai sekarang kalau kita lihat di TV itu sebenarnya itu masih bertarung terus. Bahkan saya dapat informasi ya, itu di negara Irak itu kalau sholat Jumat bareng, habis sholat Jumat ya udah masing-masing ke posnya masing-masing. Ngapain itu? Ya perang lagi. Itu di situ tadi. Jadi budayanya dia nggak bisa disatukan kepada agama sendiri, makanya terjadi peperangan. Alhamdulillah di Indonesia ya dengan begitu kuat, dengan begitu hebat, makanya nih kita sebagai pecinta tanah air wajib apa nih? Wajib memiliki daya juang yang tinggi. Makanya Nahdlatul Ulama ini adalah sebuah organisasi yang besar di Indonesia dengan selalu memberikan inovasi kreatif yang bagus buat bangsa negara kita. Makanya simbol NKRI harga mati dari siapa? Nahdlatul Ulama yang munculin. Ini enggak? Pancasila yang atas izin siapa? Ulama kita. Nanti kalau saya kilas balik sejarah itu lebih panjang lagi. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Namun sebelum ditutup saya punya sebuah pantun. Saya boleh nyontek atau enggak ya? Karena saya orang Jakarta. Saya ingat banget itu kemarin saya lihat videonya Ustaz Fahrul ya, bahas masalah NU Jakarta, katanya kasih pantun katanya. Iya, saya mau pantun juga dikit katanya. Boleh kagak nih ya? Boleh. Baik. Jalan-jalan ke proyek tuh, dekat ke proyek tuh. Kamu ke proyek? Sosok kali sering beli cabai, saya lihat istrinya ke proyek. Iya. Jalan-jalan ke proyek beli rotinya di Switzerland. Situ. Ini enggak? Jalan-jalan ke proyek. Jangan lupa beli buah semangka. Kamilah santri yang cinta NKRI. Kamilah juga pejuang Pancasila dan Nahdlatul Ulama. Itulah pantun dari saya. Saya tutup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemaparan yang begitu banyak dan begitu jelas yang telah disampaikan oleh narasumber pertama kita tentang perjalanan atau penyebaran Islam di Indonesia atau di Nusantara ini, yang tentunya menjadi cikal bakal, menjadi jargon Nahdlatul Ulama di Muktamar NU di Jombang 2015 yang lalu, yaitu Islam Nusantara mungkin diilhami atau didasari atas penyebaran Islam di Indonesia oleh para wali songo khususnya. Baik, banyak tadi yang kita dapat, mungkin diantaranya pengertian Islam, pengertian Nusantara, dan perjalanan tadi panjang yang dibahas cuma salah satu, yaitu dari penyebaran Islam dari Persia jalannya, ya, dan juga diawali dengan guyonan anak sekolah dan diakhiri dengan pantun yang begitu mantap, ya.
Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke narasumber kedua, mungkin ada beberapa yang masih kurang memahami atau ada yang ingin dipertanyakan tentang penyebaran Islam di Nusantara ini. Kami persilakan dua penanya terlebih dahulu. Silakan. Sekarang bang. Sekarang. Nanyanya sekarang. Iya, nanya sekarang. Oh iya, ini kita tahu kita. Iya. Dari mana? Ada yang silakan, saudari ingin menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya saudari, asal saya di Jakarta, tapi Sukapura, karena ya. Jadi saya jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menghadiri seminar kayak uang dalam bulan 15 kali yang kali-kali. Artinya kan ini benar-benar dilindungi Allah yang berarti direstui. 6 tahun bisa jalan terus kan. Jadi saya tertarik dengan pemaparan dari Ustaz Saifuddin Al-Hadar. Bahwasanya di situ ada kata Islam Nusantara, 25 dengan 2 kata di Islam Nusantara. Nah, pertanyaan saya, jadi ini pertanyaan pertama ya, tapi saya tanya lagi ya. Masih banyak yang muda gitu. Jadi kan ada kalau di Alfiyah itu Miwawin Awiyah di negara Muslim, Alifah itu berada pada Tasir. Itu menjelaskan tentang pemilaan seperti Soka, Susolana, Sarok, Susayaro, Jakarta, Suruh Jakarta. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini kata daripada Nusantara itu sendiri. Sedangkan kita dengar dilakukan satu nusa satu bangsa. Kenapa enggak satu nusa satu tanah? Gitu. Sebenarnya Nusantara itu satu kalimat dari 2 kata atau 1 kalimat atau bagaimana? Apakah Nusa aja atau Utara aja gitu? Karena Nusantara itu kan Nusantara itu. Sebenarnya Nusantara itu aslinya apakah dia menjadi 2 kata dari Nusa sama Utara atau 1 kalimat gitu? Sedangkan dari lagu yang benar satu Nusa satu bangsa. Kenapa enggak satu Nusa satu tanah? Kalau memang yang diambil dari 2 kata Utara, itu Utara namanya apa dan Nusa namanya apa gitu? Jadi alasannya kenapa saya tanya Nusantara di sana karena kita Islam gitu ya, Islam secara KTP. Jadi mungkin itu aja saya tanyakan kenapa Tara gitu ya, ada satu satu Tara, ada satu bangsa. Ya, apakah ada khusus dari Nusantara atau bagaimana? Ya, mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung pertanyaan dari Ustaz Sobari. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang lain yang masih perlu ditanyakan atau ingin menggali informasi lebih dalam lagi. Silakan. Santriwan, santriwati, monggo. Dipersilakan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada yang mau bertanya lagi? Sudah. Baik, sambil menunggu saya kasih satu kesempatan untuk itu dijawab terlebih dahulu ya, sambil persiapkan satu penanya lagi untuk di sesi 1 ini ya. Baik, Ustaz Saifuddin, tadi ada pertanyaan dari rekan kita dan hadirin yang hadir di N1 ini, yaitu Ustaz Muhammad Syawani yang ingin menanyakan mengenai kata Nusantara. Apakah berasal dari 2 kata Nusa dan Antara, atau memang 1 kata, atau seperti apa? Karena beliau sering mendengarnya satu Nusa satu bangsa, satu Nusa satu tanah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang begitu bagus ya. Begitu simpel, bahkan saya yakin tidak ada di bercak otak kita nanya seperti itu. Jadi saat ada lapas satu Nusa, ada lapas satu bangsa.
Kenapa di situ nggak dibilangnya satu Nusantara? Kita flashback ke maknanya. Jadi yang namanya Nusa itu artinya kepulauan. Jadi Nusa dan Antara. Jadi Nusa itu kepulauan, Antara itu artinya berseberangan. Itu arti dari Nusantara. Jadi kalau satu Nusa berarti satu kepulauan. Satu kepulauan. Nah yang kedua, kalau satu bangsa, bangsa ini lebih luas maknanya daripada Nusa. Karena yang namanya bangsa itu adalah sudah gabungan dari berbagai budaya, gabungan dari berbagai adat istiadat, gabungan dari berbagai bahasa. Makanya sebutnya bangsa. Jadi tentunya di sini artinya sangat berbeda. Jadi kalau satu Nusa berarti kita satu kepulauan, satu kepulauan. Tapi kalau satu bangsa kita ini satu sama-sama. Jadi walaupun kita berbeda budaya, berbeda adat istiadat, berbeda bahasa, berbeda suku, tetap kita namanya menjadi satu. Satu apa itu? Satu bangsa, satu senasib, satu sepenanggungan. Karena kita sama-sama melaksanakan kemerdekaan ini, berjuang sama-sama. Bukan punya agama Islam doang yang merdekain, bukan agama Kristen doang yang merdekain, tapi punya satu bangsa yang memerdekakan negara Republik Indonesia. Makanya karena kemerdekaan ini bukan milik agama Islam saja, bukan milik agama Kristen saja, makanya ya Kiai Haji Abdul Syekh yang Masyari itu setuju Piagam Jakarta yang 7 kata itu dihapus. Seakan dengan kewajiban menjalankan, dengan ketuhanan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Kata-kata itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di sini bahwa kita ini adalah menjadi satu kesatuan pemilik NKRI. Gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Penambahan silakan. Cukup. Saya bisa menambahkan. Cukup. Bagaimana? Berarti Nusantara itu kan Nusa dan Antara. Jadi berasal dari Nusa dan Antara. Yang pertama kali memperbolehkan adalah Patih Gajah Mada melalui Sumpah Palapa. Yang kurang lebih beliau bersumpah, kalau kalian Tentara sudah bisa mengalahkan Nusantara, maka aku akan berhenti puasa. Tapi bahasa Jawanya adalah isu-isunya itu sumpahnya. Dan Nusantara di zaman Patih Gajah Mada atau di zaman Majapahit digunakan sebagai istilah untuk daerah di luar kekuasaan Majapahit yang harus ditaklukkan, sehingga terkenal kata Nusantara. Terakhir kali Nusantara dipakai di zaman Majapahit, setelah itu sudah terkenal lagi oleh penduduk sekitar kata Nusantara. Dan yang mempopulerkan kembali setelah Nusantara itu dikenal kembali, dipopulerkan kembali oleh tokoh pendidikan kita. Ya, tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Itu Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro yang kembali mempopulerkan kata Nusantara pada abad ke-20. Mungkin itu sih tambahannya. Baik, ada pertanyaan kembali, satu penanya kembali, satu penanya lagi. Ada? Baik, kalau memang tidak ada, silakan. Kalau masih ada nanti ditampung, saya kasih nanti sampai di narasumber kedua memberikan penjelasan. Silakan kalau semua ada yang ditanyakan di narasumber yang pertama. Baik, alhamdulillah setelah kita mendengarkan pemaparan tentang penyebaran dan perjalanan Islam di Nusantara ini, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan dan kita simak pemaparan kedua tentang Islam Nusantara oleh narasumber kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Bisril Karim SHI. Kepadanya kami persilakan, dan tidak perlu ditambah lagi, kebetulan ini kita semua di Dewan Asatidz
Saifuddin Sabisri dan saya adalah bagian daripada pengurusan Nahdlatul Ulama di Jakarta Utara. Saya di ranting ketua transmisi ranting NU Sukabumi. Beliau di Lazisnu MWC atau PC? PC, Lazisnu PC, Lazis NU di PCNU Jakarta Utara. Beliau Ustaz Saifuddin adalah wakil ketua LDNU PCNU Jakarta Utara, sekaligus juga Kadif Humas Hukum, Kadif Humas dan Hukum ya Ustaz? Iya. Kadif Humas dan Hukum Pergunung Jakarta Utara. Betul ya, dan beliau ini sesuatunya adalah wakil Katib Suriah NU Ranting Sukabumi atasan saya beliau ya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan dari narasumber kedua. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi.